sampai ibadah-ibadah kita yang lain termasuk di dalamnya sedekah, termasuk mencintai istri kita hanya karena orang lain. No, nanti kita tidak diberi reward oleh Allah dalam bentuk apa? Ridho. Rugi dong, kan begitu ya. Oleh karena itu jangan sampai. Begitu juga kita kalau mencintai manusia, apakah kita bisa tulus seperti kita murni terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka sangat manusiawi sekali kalau kita mencintai seseorang itu boleh mengharap sesuatu. Contoh, kalau kita mencintai seorang wanita, apakah boleh kita memandang fisiknya? Boleh. Masa jangan-jangan kita bahkan baginda Nabi mengatakan 4 hal, baik itu cantiknya maupun nasabnya, keturunan apa, baik itu hartanya, yang terpenting adalah apa? Yaitu agamanya. Boleh kita kalau mencintai seseorang tanpa syarat tulus seperti halnya kita mencintai Allah, beda dong. Oleh karena itu, kalau kita mencintai sesuatu itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita belajar. Kalau kita belajar murni karena Allah, nah kalau kita nggak dikasih ijazah berarti sah-sah saja dong. Tidak. Maknanya kita itu boleh kita mengharap sesuatu tetapi itu bukan sesuatu yang prioritas kita. Oh, saya belajar tujuannya cuma mendapatkan ijazah, jangan. Saya cuma mencintai istri saya karena cantiknya, jangan. Kalau bayangkan kalau cantiknya diambil, ya sudah, maka cinta Anda hilang. Oh, karena kaya, kalau kekayaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda tidak cinta. Tetapi kalau cinta Anda semua itu boleh memilih, tetapi didasari cinta itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya cantiknya diambil, sudah tua gitu ya. Ya sudah, tetap cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kekayaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap cinta karena cinta kita karena Allah. Nah, seandainya semua ini diambil oleh karena Allah, tapi kita tetap cinta karena cinta kita itu berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini dikatakan liman itu untuk siapa ya Rasulullah? Yang kedua adalah wali kitabihi, yaitu untuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama, kitab Allah Subhanahu wa taala ada 4. Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Qur'an. Kita tidak akan membahas yang ketiga ini, tapi kita membahasnya Al-Quran, yaitu tulus kita kepada Al-Quran, kemurnian kita terhadap Al-Quran. Bagaimana cara merespon tulus dan murni kita terhadap Al-Quran? Yang pertama, murni. Kalau murni, bagaimana? Kita itu jangan menambahi atau mengurangi apa yang dikatakan Al-Quran, kecuali tambahan itu bersumber dari apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua dari apa? Baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Boleh. Maka Al-Quran itu cara memahaminya harus murni. Dengan cara apa? Kita ketahui bersama, sering sekali kita memahami Al-Quran dengan cara apa? Mengklasifikasikan para derajatnya ulama. Ulama itu kata Rasulullah SAW, ahsanul qarni summa yaluna, summa yaluna, summa yaluna. Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian yaluna. Apa maksudnya ini? Yaitu 100 tahun, kemudian 1 abad. Maka 3 abad setelah wafatnya Rasulullah itu disebut apa? Yaitu ulama salaf. Setelah itu 300 sampai 1000 disebut ulama khalaf. Baru 1000 sampai sekarang disebut ulama asril hadis. Sehingga kalau ada referensi kitab yang kita baca sehingga kita menjumpahkan ingin mentafsiri sebuah ayat, maka referensinya yang diutamakan harus apa? Ulama salaf. Sehingga kalau ada tafsir, kita ambil contoh Ibnu Katsir dengan tafsirnya Ibnu Abbas, kita mendahulukan yang mana? Ya Sayyidina Ibnu Abbas. Karena apa? Sayyidina Ibnu Abbas itu merupakan sahabat dan beliau kategori tafsirnya bil ma'thur. Taib ya? Sehingga apa? Nggak boleh kita memahami Al-Quran berdasarkan kemauan kita. Antum ini belajar Al-Quran bagaimana? Ini bagi orang-orang yang baru belajar Al-Quran ini. Oh, saya nggak mau itu perkataan ulama. Lah terus gimana kalau memahami Al-Quran? Lucu sekali. Jawaban mereka bagaimana? Saya Google Allah Subhanahu wa taala. Oh, Google itu menjadi referensi tertinggi sekarang. Itu tidak boleh. Oleh karena itu kalau kita memahami Al-Quran harus versinya ulama salaf, yaitu ya bil khusus Sayyidina Ibnu Abbas. Karena Sayyidina Ibnu Abbas itu salah satu tafsir yang bil ma'thur.
yaitu bil ma'thur itu beliau interaksi dengan Rasulullah, diajarkan langsung cara mentafsiri Al-Qur'an, makna kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu cara murni, tulus bagaimana? Sehingga kita menjalankan itu tidak ada beban. Bagaimana kita tulus ikhlas mencintai Al-Quran? Dengan cara apa kita tulus ikhlas mencintai Al-Quran? Yang pertama, kita senantiasa membacanya. Kalau membaca Al-Quran itu ada pahalanya. Kalau membaca Quran tidak. Membaca Al-Quran itu ada pahalanya, walaupun satu huruf, walaupun kita tidak paham, walaupun istilahnya bacaan kita masih belepotan, gratulan begitu, kita tetap mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ayo kita cintai Al-Quran dengan cara apa? Membacanya setiap hari. Caranya bagaimana? Paksa diri kita untuk membaca Al-Quran, maka nanti kita mendapatkan derajat yang kedua, yaitu apa? Derajatnya terbiasa. Nanti ada derajat yang ketiga, namanya ladzatul iman. Maknanya apa? Kalau kita nggak ngaji sehari aja, kayak kita kedosan. Kita merasa berbuat dosa begitu. Oleh karena itu paksa diri kita, tidak apa-apa. Maka cara mencintai Al-Quran dengan cara membaca. Jangan mentarget kita itu per hari 1 juz, 2 juz, tidak. Bagaimana caranya? Target seandainya kalau yang lancar 2 juz, oke. Tapi kalau yang tidak lancar 2 juz, bisa seharian. Bagaimana caranya? Ditarget per harinya minimal 1 jam atau 2 jam kita tilawatul Quran. Fa insyaallah nanti kita terbiasa. Fa insyaallah nanti lancar. Saya punya teman di kampung saya, biasanya interaksi ngaji bareng sama saya begitu ya. Beliau itu ngajinya biasa saja, tapi sering kalau ketemu saya tanya di bulan Ramadan ini, sudah hatam berapa kali? Belum ini. Maka 3 hari lagi saya tanya, beliau sudah hatam. Katanya, daripada saya ditanya ini belum hatam, dia hatamin. Ini sudah juz yang dia hatam progres yang kedua. Tapi maknanya apa? Kita mencintai Al-Quran dengan cara yang pertama adalah sering kita membaca. Yang kedua, bagaimana mencintai Al-Quran? Yaitu dengan cara kita memahami Al-Quran, yaitu sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Berarti apa? Kita memahami Al-Quran. Setelah kita faham apa kandungan daripada Al-Quran, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Oleh karena itu, bagaimana tulus dan cinta kita terhadap Al-Quran? Dengan cara itu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-Quran sayati syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran, bahwasanya nanti Al-Quran itu akan mendatangi teman-temannya. Siapa temannya? Yaitu temannya itu orang yang fi hayatihi mulazamatu bil Quran. Pada saat dia hidup, dia itu senantiasa interaksi dengan Al-Quran. Entah dia membaca, entah dia itu mengkaji kandungannya. Orang semacam itu nanti dicari Al-Quran di padang mahsyar. Ini teman saya, ya Allah, aku beri syafaat. Kalau syafaat itu enak sekali begitu ya. Kemudian Al-Quran itu siapa saja yang bisa menghafalkan? Kata baginda Nabi, dikategorikan ahlullah. Ahlullah itu apa? Keluarganya Allah. Kalau kita ke pernikahan atau event-event resepsi gitu ya, ada tempat khusus yang mewah, ditulis khusus keluarga. Begitu juga di akhirat, kalau orang yang sering interaksi dengan Al-Quran, maka punya tempat yang khusus karena kita dikategorikan ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita siapkan dari sekarang, nanti di akhirat biar kita mendapatkan tempat dan posisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Itu bagaimana cara kita tulus dan murni mencintai Al-Quran. Kemudian apa? Dikatakan di sini, qala liman ya Rasulullah. Yang ketiga, untuk siapa ya Rasulullah kemurnian dan ketulusan kita? Li rasulihi, yaitu untuk siapa? Untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ada loh seseorang yang hanya mencintai Allah tapi tidak mencintai Rasulullah. Ada orang nggak siap dengan perintah Rasulullah. Endaklah, kalau agama ini saya hanya Allah. Ada itu orang-orang primitif itu hanya mengenal Allah. Bahkan mantra-mantranya itu la ilaha illallah, tapi tidak mengatakan Muhammad Rasulullah. Maka ini tidak boleh. Bagaimana kita? Sebab kata-kata di dalam kitab ini, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah
Allah, taatilah Rasulullah, maka disejajarkan. Maka yang pertama adalah taati Allah. Kalau kamu mentaati Allah, maka hukumnya wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia itu sudah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita untuk tulus dan murni kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dengan cara kita mencintainya, dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Di sebuah ayat mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Wah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Itu merupakan perintah dari Allah langsung. Maknanya kalau kita mencintai dengan cara apa? Yang pertama, mencintai Rasulullah dengan cara kita bersolawat. Sholawat macamnya banyak. Jangan sampai menyalahkan di antara kita, oh ini sholawatnya nggak benar, enggak, teksnya itu dari Rasulullah. Karena apa? Sholawat itu bentuk ungkapan cinta kita kepada Rasulullah. Sehingga ungkapan cinta itu tidak bisa didasarkan dengan apa? Referensi fikih. Kita ambil contoh, saya cinta terhadap istri saya. Saya kalau lagi gombal gitu ke istri saya ngomong begini, wahai istriku, subhanallah, aku hidup denganmu bahagia. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ini kalau diurut-urut dengan secara akidah, maka ini musyrik. Loh, saya nggak bisa hidup sama istri, nggak tanpa istri, musyrik itu. Engkau adalah separuh nafasku. Lah ini istri saya lagi jauh ini di sana begitu ya. Sehingga nafas saya cuma separuh. Ini ungkapan cinta saya.